Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para audiens yang sudah bergabung dengan live Instagram di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang. Sebelum acaranya dimulai, marilah kita sama-sama berdoa agar acara malam ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya selamat datang untuk berapa orang nih yang sudah gabung bersama kami di live Instagram ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lina yang akan memandu acara sharing-sharing nih pada malam hari ini ya. Nah, di tengah hujan yang lumayan lebat ini, kita akan bahas beberapa hal yang cukup up to date, tentunya dengan salah satu narasumber yang lumayan kece nih yang ada di Rumah Sakit Umum Rafa. Nah, sebelum itu, yuk kita sapa dulu audiensnya. Ada siapa saja yang bergabung bersama kami? Sudah ada 17 orang yang bergabung. Selamat datang. Ya, kemudian karena waktunya sudah mulai malam ya. Kita akan coba sharing siapa sih sebetulnya yang akan mengisi acara tentang sharing kesehatan pada malam hari ini. Kami akan sharing PPT-nya. Ya, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, dokter. Halo semua yang pada malam ini. Kita sebut apa ya, Mbak Rina? Iya, mungkin kita bisa bilang acara hari ini sharing-sharing ya, dok ya. Oke. Selamat semuanya. Saya Vita Adriana. Di RN Rafa Majenang ya, orang Bidang Umum. Kebetulan malam ini kita ada acara spesial nih, perdana yang Mbak Rina ya. Ini adalah acara live Instagram perdana nih. Oke, yang penasaran hari ini mau ngapain? Sebenarnya ini dia bikin main agendanya, tapi yang mungkin karena kurang oh iya saya izin pertama dulu Ya, supaya suaranya bisa lebih terdengar nih, dok. Oke. Jadi malam ini kita akan bincang-bincang sedikit. Awalnya mau pakai slide, tapi kayaknya jadi kayak aja nanti ya. Sekarang kita mulai aja ya. Baik, dokter. Ya, kalau di poster lihat judulnya, kepikiran apa nih teman-teman semua? Jadi kan besok malam kita udah mulai masuk bulan Ramadan. Kurang dari 24 jam ya Mbak Lina ya berarti ya. Hari Sabtu ya, dok, kita mulai kita udah mulai parah ya. Dan ini belum telat banget kalau kita mau mempersiapkan. Tadi kita telat sih untuk mempersiapkan. Mungkin tadi ada 4 hal yang ini. Nah, kalau ini kayak gini. Jadi kalau proses di kantor apa aja yang harus disiapkan ada hal ini. Mungkin orang menganggap ketika bulan Ramadan tuh harus puasa terus jadi capek, kalau pulang terus jadi dehidrasi, terus tidurnya terganggu, ya kan otomatis kita harus awal sahur, terus nanti tetap harus kerja di pagi hari,
terus bisa kerja juga sampai sore. Kita nggak ada waktu untuk misal tidur siang atau tambah jam tidur yang kurang kan. Jadi ada tipsnya ternyata. Jangan langsung stres duluan gitu ya. Mikir nanti lemes atau apa, nggak ada triknya. Kita bahas satu-satu ya. Yang paling enak kayaknya, ini bahas tentang manfaat. Nanti aja lah ya. Enaknya kita langsung bahas dari kira-kira seharian itu kita ngapain aja sih kalau puasa. Nah ini kalau pas siang hari lebih kayak gini, jadi kita puasa kan 13 sampai 13 jam lah ya, kira-kira 13 sampai 14 jam. Nah pagi-pagi tuh setelah sahur sebenarnya nggak apa-apa kita mau tidur dulu sebentar sebelum kerja, terus nanti biar kerjanya agak lebih semangat, jadi nggak terlalu lemes dan nggak ngantuk saat kerja. Nanti di sore hari bisa nih sambil ngabuburit, bisa sambil olahraga, jalan-jalan. Atau kalau mau nanti setelah buka, kalau misal sore terlalu lemes buat jalan-jalan, bisa nanti olahraganya setelah buka. Terus, nah bukanya ini nih yang penting, bukanya harus makan apa sih? Terus kalau habis olahraga nanti mau makan lagi nggak? Terus tidurnya mulai jam berapa bagusnya? Nah, terus pas sahur harus makan apa? Nah, lanjut ya. Kayaknya paling enak kan kalau bahas makanan dulu ya. Jadi di sini nih udah banyak gambar makanan. Udah ngiler belum? Oke, mulai dari kalau pas sahur nih. Penting banget sahur itu, jadi jangan sampai kelewat ya. Walaupun emang harus bangun pagi-pagi, ngantuk-ngantuk harus makan. Apalagi kalau anak kos ya, harus cari makan sendiri gitu. Gak ada yang nyiapin. Nah, ini nih. Jadi ada tipsnya. Mana sih yang harus dipilih nih di antara makanan-makanan ini? Ada 3 jenis makanan. Jadi harus lengkap ini. Karbohidrat harus ada, protein harus ada, dan serat harus ada. Cuma kadang nih karbohidrat kan ya banyak jenisnya ya. Kayak kentang tuh ya karbohidrat, singkong ya karbohidrat, nasi ya karbohidrat. Milih yang mana sih? Kalau ini kira-kira enak nggak dimakan pas sahur? Enak sih rasanya ya, tapi tepat nggak ya? Mana nih yang kurang tepat rasanya? Ini apa? Ini gorengan, ini mie instan. Kira-kira kalau ini jelas ya, nasi ini kan banyak jenisnya. Bisa milih sebenarnya. Kalau paling bagus memang nasi yang nasi merah, nasi hitam, nasi coklat itu namanya karbohidrat kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia lama dicernanya. Jadi nggak langsung dipakai habis, dia bisa pelan-pelan gitu, gulanya itu diserap tubuh pelan-pelan, nanti lama-lama sampai sore tuh masih ada cadangan gula gitu. Nah, yang nggak bagus berarti yang mana ya? Oh, ini ternyata ada silangnya. Oh iya, gorengan juga nggak boleh, terus mie instan juga nggak boleh. Jadi pasta gitu boleh, daripada mie instan lebih baik pasta. Kayak spaghetti gitu, karena dia lebih lama dicerna oleh tubuh. Terus juga roti. Wah, padahal juga mie instan boleh favorit yang banget ya, Dok. Kenapa? Padahal mie instan jadi favorit banyak orang nih Oh sepertinya. iya, gampang ya soalnya kan makan mie instan. Masaknya juga Iya. cepat. Cuma ya sekali-sekali aja nggak apa-apa. Jangan tiap hari, karena itu nanti kalau makan mie instan pas sahur, seharian itu bakal lemes karena dia langsung dicerna semua habis. Mungkin jam 7, jam 9 gitu tuh udah habis gulanya. Jadi di sisa hari itu sampai sore sampai buka jadi lemes. Apalagi itu kan mie instan banyak garamnya ya. Itu akan membuat kita haus. Nah, kebayang aja udah gulanya udah dipakai semua, terus tambah haus. Jadi lemes deh. Terus jangan lupa protein ya habis itu. Protein itu wajib. Bisa milih, nggak harus makan ikan, nggak harus makan ayam, nggak harus makan daging. Bisa tempe tahu, bisa telur. Terus serat juga jangan lupa. Kenapa harus serat? Karena di serat itu banyak vitamin. Terus juga bisa membantu pencernaan biar nggak
susah buang air besarnya nanti. Kan mungkin pada beberapa orang tuh siklus buang air besarnya akan berubah tuh selama puasa. Karena siklus jam makannya kan beda tuh ya kan. Jadi salat harus diperhatikan. Terus yang penting adalah saat berbuka juga. Ini apa ya? Ini kurma. Terus ini buah-buahan. Jadi kalau pas buka tuh emang disarankan makan yang cepet. Jadi berbeda prinsipnya sama sahur. Kalau sahur itu kita milih makanan yang lama dicerna, tapi kalau pas buka kita dahului dengan makanan yang gampang dicerna, terus nanti dilanjutkan dengan makanan yang seperti makan sahur gitu. Kenapa butuh makanan yang cepat dicerna? Karena itu kan kita udah puasa seharian, kita butuh energi cepat untuk ibadah, terutama nanti untuk taraweh ya kan. Jadi kita bisa ngambil dari buah-buahan, bisa dari kurma. Cuma jangan kayak gini ya, ini semuanya semua jenis makanan ada terus dimakan seperti jangan nanti nggak kuat ibadah, terus juga perutnya kembung, akhirnya malah tidur, terus pas sahur juga lemes. Gak boleh terlalu banyak juga berarti ya dok ya? Iya, nggak boleh terlalu banyak. Seperti pokoknya apapun yang berlebihan kan nggak bagus. Oke lanjut deh kalau gitu, makanan udah ya. Sekarang minum, itu perlu diperhatikan juga. Karena kan kita puasanya itu sehari nggak minum sama sekali. Beda tuh sama puasanya beberapa agama lain tuh yang masih bisa minum gitu kan. Nah ini jadi perlu perhatian minumnya. Nah ini ada banyak jenis minuman. Mana yang paling enak? Yang bawah lah. Tapi yang bawah. Iya, yang Jangan bawah ya. nih paling enak. Ini ada kopi, ada teh, ada boba, ada es apa ini nggak tahu deh, es sirup. Nah, lebih baik milih yang atas. Kalau selama puasa ini bolehlah sekali-kali yang bawah, tapi harus diperhatikan nih ada tanda pentungnya, artinya harus diperhatikan jangan berlebihan. Apalagi pas buka puasa kan, terutama itu sering banget karena saking hausnya ngelihat yang warna-warni manis-manis, langsung air liurnya, terus matanya jadi diminum semua yang manis-manis, akhirnya kembung, nggak ada tempat untuk makanan. Nah lebih baik yang ini air putih, air mineral, terutama pas sahur ya, pas sahur harus air mineral. Terus boleh jus, terutama pas buka. Kalau susu boleh pas sahur maupun pas buka. Ini juga boleh pas sahur ataupun pas buka. Nah, yang ini perlu diperhatikan. Pertama, kenapa sih jangan kopi, jangan teh? Karena mereka bikin kita banyak kencing. Jadi akan meningkatkan buang air kecil, bikin beser. Itu kan nanti kalau diminum pas sahur jadi selama puasanya tuh pas hari puasanya udah nggak minum, kencing terus kan jadi dehidrasi. Sementara kalau yang ini gula semua, ini nanti bisa meningkatkan gula darah cepat, itu nanti bisa meningkatkan resiko jadi kencing manis lah. Padahal tujuan puasa sebenarnya kan biar sehat ya, tapi malah kalau kita milih makanan atau minumannya kurang tepat kan jadi bahaya. Terus, nah kebutuhan cairannya berapa sih ya? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, lo komen aja, jadi biar nanti. Paling nggak sehari itu ya 1,5 liter, 1,5 sampai 2 liter, itu sebenarnya tergantung sama aktivitas kita. Tapi rata-rata orang segitu, 1,5 liter sampai 2 liter. Lanjut deh, terus ini nih yang banyak orang penasaran, sebenarnya kalau puasa tuh olahraga nggak ya? Kan nanti capek, apalagi biasanya olahraga kan enaknya pagi atau sore. Tapi kalau puasa kan nggak makan, nggak minum, apa nanti nggak dehidrasi? Nah, kita lihat di sini ada aturan.
kebugaran ya, biar fit gitu. Kalau kita olahraga sebelum Ramadan tuh rutin, terus selama Ramadan itu stop sama sekali, ibaratnya 3 bulan kita olahraga itu sia-sia hanya karena stop selama sebulan gitu. Misal kita kemampuannya, misal nih ya, biasanya tuh kebugaran tuh dinilai dari denyut nadi. Nah, nanti kita belajar cara ngitung denyut nadi ya. Itu dihitung dalam 1 menit. Nah, kalau denyut nadinya di atas 80 tuh biasanya kurang fit. Biasanya kalau kondisi sakit beda cerita ya. Tapi kalau kondisi sehat, nadinya di atas 80 tuh tandanya kurang fit. Nah, itu nanti kalau olahraga teratur aerobik itu nanti bisa menurunkan denyut nadi di sekitaran 60-70. Tandanya apa sih? Jantung itu nggak perlu berdetak cepat-cepat untuk mengikuti kebutuhan kita. Jadi ketika jantung berdetak sekali, itu udah langsung terpenuhi semua kebutuhan di tubuh kita. Darahnya tuh efektif ibaratnya gitu, jantungnya. Jadi nih, kalau udah biasa, tetap lanjutkan sesuai kebiasaan, intensitasnya dipertahankan. Misal nih biasanya kita olahraga 30 menit, nah nggak usah ditambah-tambah. Kalau sama Ramadan nggak usah di sok-sokan naikin 40 menit, kan aku mau meningkatkan kebugaran gitu, nggak usah dulu, nanti itu kalau udah selesai Ramadan gitu. Nah, idealnya 3-5 kali seminggu, terdiri dari ini. Jadi harus pemanasan, harus ada olahraga intinya, terus sama pendinginan. Olahraga inti itu yang kayak gimana sih? Nah, bisa dilihat di sini. Mau zumba? Boleh. Mau sepedaan? Boleh. Renang juga boleh. Jogging? Boleh banget. Nah, terus targetnya. Nah, ini. Makanya perlu tahu cara menghitung denyut jantung. Denyut jantung maksim ini kan targetnya 50-75% denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu dihitungnya ada rumusnya ternyata, tergantung usia kita. Misal nih, kayak saya 27 ya, berarti 220 dikurangi 27. Itu kan 193. Nah, 50-75% dari 193 itu berapa? Berarti kan katakanlah 90, kalau 50% kan berarti 98,99 ya, 99 kali dalam 1 menit. Caranya yuk, kita belajar cara menghitung tadi. Bisa. Yuk Ini, kita praktek dok. yang paling enak di sini. Diraba di sini, diraba nanti ada denyut tek gitu. Nah, diraba terus nanti kita pakai timer 1 menit atau 30 detik juga nggak apa-apa. 30 detik kali 2. Kalau nggak 1 menit sekalian. Nah, nanti berapa di situ? Oh iya, biasanya kalau nggak olahraga denyut nadinya ada sekitar 70 misal kayak gitu. Terus berarti target kita, misal kayak tadi saya kan targetnya berarti 98-99 tuh. Atau bisa lebih dari itu, 75% tuh ya berarti sekitar 120-an lah. Nah, nanti ketika kita olahraga tuh, misal kita udah ngerasa capek banget, terus kita cobalah hitung denyut nadinya lagi. Apakah melebihi dari targetnya? Kalau melebihi kan berarti tandanya olahraga kita terlalu berat, gitu. Itu caranya ya. Jadi kalau kita ngerasa capek banget olahraga, coba hitung denyut nadinya. Kalau berlebihan, ternyata berarti kita harus mengurangi intensitasnya. Jadi kita turunkan. Terus kalau yang terbiasa angkat beban, latih beban gitu, boleh dilanjutkan. Cukup 20-30 menit, nggak usah lama-lama. Terus juga boleh disertai peregangan. Peregangan itu bisa otot manapun, nggak usah lama-lama juga, 10 detik cukup. Otot misal otot kaki doang atau otot lengan doang gitu. Tapi yang penting ini ya, yang penting latihan intinya bisa pokoknya yang dia teratur. Jadi misal jogging itu kan ada ritmenya, terus renang kan juga ada ritmenya, zumba itu kan juga ada ritmenya. Jangan ada, sekarang udah nggak boleh alasan ya kalau puasa nggak mau olahraga. Terus gimana sih habis itu? Tips selanjutnya adalah tidur cukup.
gimana ya caranya tidur cukup tapi harus bangun sahur, terus kita terawih kan juga lumayan ya sampai jam 9, ada yang sampai jam 9 gitu. Gimana caranya tidur cukup? Nah, ini ternyata ada juga triknya. Nah, tidur malam itu kita jamin, kita pastikan lingkungan tidur kita tuh nyaman juga. Jangan buka-buka HP dulu, jangan nonton YouTube dulu, jangan Instagraman dulu sebelum tidur, paling enggak 30 menit tuh sebelum tidur. Terus juga jangan begadang. Kita misal selesai terawih jam 9, ya paling enggak jam 10 udah tidur atau jam 11 lah maksimal. Nanti kan bangun sahur sekitar jam 3 tuh. Sekarang kan subuh setengah 5 ya, jadi jam 3 cukup lah untuk bangun. Itu kan sekitar 5 sampai 6 jam sebenarnya cukup kalau tidur tuh. Targetnya 6 sampai 8 jam sehari. Kalau misal kita di sini terpenuhi 6 jam kan berarti udah cukup. Nah, bisa ditambah kalau misalnya nih kurang, ternyata kita cuma bisa tidur 4 sampai 5 jam, kita bisa nambah tidur siang. Misal kita sebenarnya tuh boleh-boleh aja, misal kita lagi udah selesai kerja nih, udah selesai kerja, kita tidur dulu 45 menit atau 1 jam, atau sebelum kerja tuh misal kita masuk jam setengah 8, matahari terbit kan sekitar jam setengah 6 ya, setengah 6 sampai setengah 7 kita tidur dulu tuh bisa 1 jam kayak gitu. Nah, ini maksudnya apa ya, tidur sampai bermimpi lebih baik? Nah, itu ternyata ini loh, jadi ini pakai bahasa Inggris, aduh harus diartiin ya. Ini jadi maksudnya gini, tidur itu ada siklusnya. Kalau pas kita baru awal tidur kan kayak pas masih ngantuk-ngantuk ya, ngantuk-ngantuk itu sekitar 10 menit sampai nanti akhirnya semakin dalam semakin dalam semakin dalam. Nah, sampai yang tahap 5 nih atau rapid eye movement itu diartiinnya jadi pas tidur itu mata kita tuh gerak-gerak cepet gitu loh, tapi kita kan nggak sadar ya karena kita nggak karena ya saat tidur itu kan kita nggak sadar. Ya, intinya gitu. Jadi kalau ditandainya, jadi pada tahap ini yang paling dalam itu kita tuh biasanya bermimpi. Makanya kenapa di sini dibilang tidur sampai bermimpi lebih baik, karena tidur kita tuh bisa sampai dalam, itu bisa sampai efektif, itu otak kita lagi memproses hal-hal yang kita pelajari hari itu, memori-memori, ingatan-ingatan tuh diproses pas gitu. Jadi ini ada durasinya ternyata sampai mencapai tidur yang paling dalam itu. Kalau pas awal itu kan 10 menit itu masih ngantuk-ngantuk, habis itu nanti tidur ringan nih sekitar 20 menit. Ya ini kalau biasanya tidur siang tuh ya sampai tahap ini biasanya. Tapi lumayan itu bisa mengisi ulang energi. Nanti semakin dalam lagi itu sekitar 40 menit kemudian, terus nanti semakin dalam lagi 30 menit kemudian. Nah, setelah itu baru nyampe rapid eye movement. Kira-kira kan berarti 90 menit. 90 menit itu biasanya kita udah bisa nyampe tidur yang paling efektif kayak gitu. Ternyata gak ribet kan untuk tidurnya sendiri, bisa diakali, bisa disiasati. Nah, udah deh, sekarang gitu aja sih tadi. Untuk manfaat nanti bisa sambil ini aja tanya jawab aja kali ya. Manfaat puasa udah tahu lah ya, manfaat puasa bisa meningkatkan metabolisme, bisa menjaga kadar gula, bisa menjaga tensi. Nah, nanti barangkali ada yang pengen nanya-nanya, saya kembalikan ke Mbak Lina ya. Iya, terima kasih banyak dokter. Itu tadi materi yang sangat up to date ya, karena memang benar-benar sebentar lagi sebagian besar masyarakat akan menghadapi bulan Ramadan, di mana memang beberapa aktivitas pasti harus beradaptasi nih, harus ada sedikit perubahan. Apalagi tadi yang dibahas tentang aktivitas-aktivitas penting ya dok, seperti pola tidur, kemudian makanan yang harus dikonsumsi, juga tadi ada yang paling penting juga adalah olahraga. Pasti banyak nih sahabat Rafa di luar sana yang mungkin mau olahraga di bulan puasa ketar-ketir tapi butuh olahraga juga gitu. Iya. Nah, setelah materi yang menarik dari Dokter Vita tadi, ini kalau dari handphone customer service Rafa sudah ada beberapa pertanyaan nih dokter. Mungkin teman-teman
yang ada di live Instagram ini juga bisa langsung tanya, bisa langsung ketik di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Vita, ya kan? Kapan lagi nih sharing langsung, nggak harus ke rumah sakit, cukup di rumah sambil dengerin hujan, sambil kita sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat. Kita bahas pertanyaan yang pertama dulu ya dok ya. Ini ada penanya yang tidak mau disebutkan namanya nih katanya dari handphone customer service Rafa. Yang pertama adalah beliau ini harus minum obat rutin nih dok selama ini. Jadi ada obat rutinan yang harus diminum. Biasanya minumnya 3 kali sehari. Nah untuk puasa ini kira-kira sebaiknya aturannya jadi seperti apa ya dokter untuk obat yang diminum 3 kali sehari? Seperti itu pertanyaannya. Oke, kalau obat ya, obat sebenarnya kita tergantung dari sakit apanya. Obat itu tuh buat obat apa? Kalau misal untuk obat gula, itu nanti bisa didiskusikan dengan dokter penyakit dalam, dokter umum juga bisa sih pada beberapa kasus. Itu kalau misal 3 kali sehari, tapi kalau misal kasusnya obat gula, ya berarti kan tergantung dari biasanya gulanya berapa tuh. Kalau pas gula puasanya bagus, ya udah berarti kan bisa diminum pas sahur sama pas tengah malam aja. Atau ketika gula puasanya ternyata masih nggak bagus, bisa ditambah pas sahur kayak gitu. Itu untuk kasus kalau gula. Kalau tensi sih biasanya jarang yang 3 kali ya. Kalau tensi nanti lebih baik diubah lagi, ibaratnya obatnya apakah bisa diganti ke yang 1 kali atau ke yang 2 kali kayak gitu. Karena obat tensi kan banyak jenisnya. Dan walaupun cocok-cocokan ya, kadang kan cocok-cocokan juga ya. Udah cocok itu dari lama gitu. Tapi masih bisa misal dicoba ganti, walaupun udah masuk Ramadan nih dicoba ganti dulu nggak apa-apa. Sebenarnya kayak gitu paling bagus sih sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan ya kalau mau ganti obat kayak gitu. Tapi kalau misal nggak sempet nih, terus baru sempetnya sekarang atau karena emang baru tahu sekarang, itu juga masih bisa. Nah itu bisa diganti obat yang mungkin sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau antibiotik itu kan ada tuh yang 3 kali sehari ya. Itu nanti bisa disiasatinya pas buka, tengah malam tuh sebelum tidur, sama pas sahur. Itu bisa kayak gitu. Cuma ya itu nanti biasanya sih dokter akan mempertimbangkan untuk ngasih obatnya sama puasa itu kalau bisanya 2 kali atau sekali sehari. Mudahnya gitu. Kalau yang kalau yang gula kan berkaitan banget sama gula ya, jadi harus tahu tuh pola gulanya gimana, jadi nggak bisa sembarangan ngubah jadwal. Jadi itu sebaiknya memang didiskusiin lagi tuh sama dokter spesialis penyakit dalam bisa. Misal dokter yang biasa merawat atau yang tahu riwayatnya, ini emang gulanya biasanya segini kayak. Nah iya baik, terima kasih jawabannya dokter. Ini ada yang menyapa di kolom komentar nih dari siapa? Ardista_SF Annyeonghaseyo katanya. Apa tuh artinya tuh Sobat Rafa? Ada yang tahu nggak sih artinya Annyeonghaseyo? Ya? Iya, ya selamat bergabung Ardista_SF. Barangkali ada pertanyaan boleh banget nih langsung ketik di kolom komentar. Yuk yang live Instagram ditunggu pertanyaannya. Iya, betul. Ini atau mau lanjut ke pertanyaan yang dari handphone customer service rumah sakit dulu nih dok? Boleh deh, boleh. Ini belum ada yang nanya di kolom komentar ya, takut ketahuan namanya ya. Iya nih kayaknya yang WhatsApp di handphone kayaknya ikut live nih malam hari ini, cuma nggak mau disebut namanya di sebagian. Yang penting simak nggak apa-apa ya dok. Iya, ini ada juga nih dari akun Nur AJP, materinya keren. Terima kasih. Stay tune ya. Kita akan sharing lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita masuk pertanyaan kedua ya, Dok ya. Ini pertanyaannya saya bacakan. Selamat malam, Dokter. Saat ini kondisi saya sedang hamil di trimester pertama nih dan mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi mual dan muntah.
Apakah Oh, saya bisa tetap mengikuti puasa Ramadan ya? Oh, sepertinya ini eh, pengen ikut puasa, tapi kondisinya lagi hamil trimester pertama nih dok. Baiknya seperti apa begitu? oke. Silakan dokter. Iya. Kalau orang hamil trimester pertama tuh kan seringnya masih mual muntah ya. Terus juga pasti galau juga ini mau puasa atau enggak. Tapi kalau misal nggak puasa emangnya saya boleh atau enggak itu juga nanti harus mikir juga kan pasti harus ganti atau nanti gimana. Nah itu sebenarnya kalau orang hamil sih dapat keringanan ya sebenarnya. Tapi di sini saya nggak mau bahas itu karena sekarang kan lagi bicaranya dari segi medis ya. Kalau dari segi medisnya sebenarnya kalau trimester pertama nggak apa-apa mau puasa juga asalkan asupannya bisa tuh bisa mengikuti sahur, bisa mengikuti buka, terus juga mual muntahnya terkontrol. Misal dapat obat mual muntah itu bisa dikonsumsi saat saat sahur, saat buka, terus juga terkontrol itu boleh. Tapi yang dikhawatirkan tuh kan takutnya dehidrasi ya, dehidrasi pada trimester pertama karena mual muntah, terus juga ikut puasa. Kalau sekiranya nggak mampu itu nggak apa-apa. Jadi itu nanti tergantung dari masing-masing orang. Kalau udah dengan obat mual muntah bisa, itu nggak apa-apa boleh puasa. Tapi tetap nanti harus dipantau. Kita memantau diri kita sendiri. Kita yang lebih tahu. Kita kan yang paling tahu diri kita sendiri ya. Jadi nanti kalau puasa dirasa kok lemes banget, terus bisa dicoba nih hari pertama puasa masih mual muntah, terus ternyata di tengah puasa lemes gitu nggak apa-apa nanti berbuka aja terus besoknya nggak mau nyoba puasa lagi juga boleh tapi ya itu memang harus dipantau terus-terusan ya. Kalau untuk dari kondisi hamil sendiri sih bukan pantangan buat puasa. Jadi tetap boleh puasa asalkan itu tetap bisa menjaga jangan sampai dehidrasi, terus juga mual muntahnya terkendali kayak gitu, itu nanti bisa puasa. Jadi jangan khawatir ibu-ibu hamil di sana yang ingin tetap puasa, tapi takut, nggak apa-apa dicoba aja. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah nggak kuat, toh juga nggak ada salahnya, nanti boleh juga berbuka kan itu juga ada keringanan ya. Nanti mungkin kalau itu nanti ada hukum dari religinya itu nanti bisa ditanyakan ke Ustadz, tapi kalau dari medisnya itu nggak apa-apa, boleh puasa asalkan tadi terus juga nggak masalah ya kalau kalau mau puasa dengan mual muntah, yang penting minumnya cukup pada saat sahur, pada saat buka, dan tengah malam sebelum tidur. Itu tuh waktu-waktu yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan cairan. Baik, berarti tetap ada kesempatan untuk ibu-ibu hamil berpuasa ya dok ya. Ini ada dari Betul. Vida Metopen, tetap semangat selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan masuk dari kolom komentar live Instagram nih dokter. Dari @ariswibowo24, tips dan trik untuk penderita gangguan lambung supaya puasanya lancar bagaimana nih dok? Nah banyak nih pasti related banget Oh iya, betul sama yang banget. mungkin punya gangguan lambung, terutama kayaknya anak kos nih yang biasanya relate banget sama gangguan lambung. Iya, penyakit sejuta umat kayaknya ya gangguan lambung, apalagi anak-anak kos. Nah, ini tadi kenapa penting milih makanan yang pas buat sahur dan pas buat buka. Jadi, kalau gangguan lambung itu kan seringnya ya kambuhnya karena telat makan, atau kalau pas nanti biasanya tuh kalau makannya terlalu banyak terus begah, itu tuh juga nanti biasanya akan menimbulkan keluhan lambung. Kalau untuk menyiasatinya bisa dengan sahur wajib ya, berarti kalau untuk gangguan lambung ya nggak boleh nggak sahur. Nah sahurnya harus milih makanan yang memang rendah lemak, jangan banyak yang digoreng-goreng karena itu akan meningkatkan produksi asam lambung yang digoreng-goreng gitu.
jangan yang ada kafeinnya atau kayak kopi, teh, bolehlah sesekali, tapi kalau pas puasa sebaiknya dihindari dulu. Terus sebelum tidur ya, sebelum tidur dijeda makan terakhir sampai tidur. Jadi sekitar 2 jam setelah makan itu baru tidur. Jadi jangan deketan waktunya sama tidur. Terus Oke, juga berarti malah pas nggak buka boleh ya dok puasa, kalau habis makan langsung mm-mm, tidur. iya, jangan, karena itu nanti bisa reflux. Jadi makanannya, asam lambungnya tuh bisa naik ke tenggorokan, terus nanti jadi dadanya rasanya nggak nyaman. Terus juga pas buka itu juga penting. Pas buka jangan makan makanan yang terlalu terlalu berminyak. Kalau pedes sih itu tergantung masing-masing orang. Ada yang walaupun ada keluhan lambung tapi masih bisa pedes, it's okay. Tapi kalau misal nggak kuat ya jangan memaksakan. Terus juga hindari yang itu tadi, yang ada kafein, terus juga yang terlalu manis, terlalu asin itu. Dan kalau misal nggak bisa makan langsung banyak, di jeda-jeda sedikit, misal kita kan jadi cuma bisa makan pas malam ya. Kalau kalau orang sakit lambung biasanya ada yang makan tetap harus 3 kali di siang hari, harus dikit-dikit, itu juga ada tuh yang kayak gitu. Tipikalnya kan beda-beda. Kalau misal um, asalkan sahurnya milih makanannya bagus sih, sebenarnya akan jarang bikin keluhan lambungnya muncul di siang hari. Nah, sekarang tinggal gimana caranya biar saat di malam hari itu kita tetap nyaman juga. Nah, itu bisa dibagi porsinya. Misal kita makan setengah dulu pas buka puasa, nanti pas habis sahur kita makan setengah lagi. Terus pas habis terawih, maksudnya pas habis terawih makan setengah lagi gitu. Terus habis itu pas sahur nanti bisa makan yang nggak terlalu banyak porsinya tapi karbohidratnya kompleks, misal kayak roti gandum gitu juga bisa kalau suka, atau nasi merah kalau memungkinkan, atau kentang itu juga lebih bagus kayak gitu. Jadi jangan makan, terutama ya jangan makan yang instan sih. Kalau pas sahur buka masih oke, tapi kalau sahur sebaiknya jangan. Itu yang paling penting soalnya untuk menjaga biar lambungnya tetap bersahabat selama berpuasa. Oke, baik, terima kasih banyak dokter jawabannya. Kita sapa lagi nih sahabat Rafa yang sudah bergabung. Ada Pak Edmul Vaneni nih ngasih 2 jempol, terima kasih. Kemudian dari Ed Wah, Sohibulman terima hadir, siap. kasih. Silakan pertanyaannya. Wah, ini sudah ada pertanyaan lagi nih dari Oh, ini ada juga dari Ani Suryani 29. Dokter Vita, terima kasih ilmunya. Selamat bergabung Bu Anis sama-sama, Bu di live Anis. Instagramnya. Iya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari @cila_ck. Dok, gimana tips dan trik menjaga kesehatan di bulan puasa tahun ini mengingat masih di masa pandemi? Nah, benar banget nih dok, mengingat banyak Oh iya, penyesuaian benar di banget. pandemi tahun ini ya. Kira-kira ada tips dan Ya. trik khusus nggak sih di bulan puasa ini? Silakan. Oke, jadi kalau pas masa pandemi ya, itu kan yang dikhawatirkan jadi gampang sakit karena masih banyak virus COVID berkeliaran gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin yang gelombang terakhir itu sebelum puasa ya, dan semoga aja nanti sampai akhir puasa sampai lebaran udah nggak ada gelombang lonjakan COVID lagi. Cuma tetap aja selama kita masih ada di situasi pandemi, sebelum COVID ini benar-benar menjadi infeksi yang terkontrol, itu kita tetap wajib menjaga kesehatan. Ini nih biasanya yang sering jadi pertanyaan itu, apakah perlu minum vitamin atau apakah perlu minum suplemen? Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi yang penting sebenarnya 4 hal tadi. Asalkan makanan sehat, terus kebutuhan airnya cukup, olahraga, sama tidurnya juga cukup, itu semua bisa bikin sistem imun kita kuat.
mau di masa pandemi atau enggak, itu semua tidak boleh lepas. Yang menjadi perhatian khusus pada saat masa pandemi sih 3M ya, masih ya, tetap cuci tangan, terus menghindari kerumunan dan pakai masker itu masih tetap harus dipertahankan, terutama nanti kan untuk penggiat-penggiat sholat taraweh. Nah, jangan lupa untuk prokesnya supaya kita ibadahnya bisa tetap lancar, tetap khusyuk dan tidak tertular virus juga. Pokoknya yang udah di-share tadi itu berlaku di masa pandemi juga. Dan kalau mau nambah vitamin boleh vitamin D atau vitamin C, itu aja sih cukup menurut saya. Atau tambah zinc, suplemen zinc itu. 3 hal itu boleh kalau mau. Kalau yang lain-lain sih saya rasa nggak terlalu bermanfaat banyak ya. Tapi kalau misal memang mampu beli atau memang punya ya dikonsumsi sesuai anjuran sekali sehari biasanya. Nggak perlu banyak-banyak. Itu yang penting kita gaya hidupnya sehat, insya Allah nggak perlu sampai butuh vitamin yang mahal-mahal enggak. Sama jangan lupa kalau pagi-pagi, jangan lupa pagi-pagi itu menikmati sinar matahari ya. Oh iya, yang paling Iya. penting juga nggak kalah penting ya dok ya untuk menikmati sinar matahari pagi nih. Oke, Betul. terima kasih untuk jawabannya. Ini semakin lama semakin banyak yang Iya. iya, selamat datang anak-anak Oh 03. ini ada lagi nih. Ada homemade co, kemudian ada cruiser underscore flower, ada MH di Mibra, selamat bergabung, ada Surya Liandi. Oke, oh ada pertanyaan lagi nih dari Iya, @aris ada wibowo lagi. 24. Saya bacakan pertanyaan yang dok. Kalau ada penderita kencing manis, katanya beresiko kekurangan gula jika puasa dan katanya sangat berbahaya nih. Ada tanda-tanda orang kurang gula darahnya tidak ya dok? Dan cara untuk mengatasinya bagaimana? Nah ini pertanyaan lumayan kompleks nih dok, monggo dokter. Oke banget ya pertanyaannya ya. Iya, Jadi kalau ya memang yang berisiko itu. Jadi kita memang kalau ada masalah gula tuh, kencing manis, kita harus tahu obat-obatan yang kita konsumsi itu obatnya akan berpengaruh banget sama gula atau enggak. Misalnya kayak gini, kan ada beberapa obat tuh yang harus diminum setelah makan. Itu berarti tandanya dia akan menurunkan gula darah signifikan. Jadi kalau memang ada obat-obat yang kayak gitu ya dipastikan memang makannya pas di jam-jam makan, jadi sesuai aturan pemakaian obatnya. Nah, untuk tanda-tandanya ya, tanda-tanda orang kurang gula itu pertama yang paling gampang itu ngerasa berdebar-debar keringat dingin. Itu yang paling awalnya gitu. Biasanya awalnya kayak gitu sebelum lemes. Tapi ada juga yang nggak berdebar-debar dulu, nggak berkeringat dingin dulu, tapi tiba-tiba lemes juga ada. Nah, asalkan kita nih, pokoknya kalau kita emang tahu kita punya sakit gula atau sebelumnya pernah ada gangguan gula, misal kita pernah ke rumah sakit terus dibilang gulanya tinggi atau gulanya terlalu rendah malah, itu memang harus waspada saat puasa. Kita harus benar-benar mengatur jam makan, jangan sampai kita nggak makan pas di jam-jam sahur, buka, atau cemilan sebelum tidur itu sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Terus tanda-tanda lainnya ya, tanda-tanda lainnya itu bisa pusing, sakit kepala, itu juga bisa. Rasanya kayak lambungnya begah gitu juga bisa. Itu hal-hal yang sering dialami tapi mungkin orang-orang juga nggak ngeh ya kadang itu, oh ternyata bisa jadi tanda gula darahnya rendah kayak gitu. oke berarti Pokoknya memang jangan ada. sampai nunggu pingsan ya, jangan sampai nunggu pingsan karena itu yang paling bahaya. Nanti kalau udah sampai pingsan itu bahaya. Jadi ketika emang kita tahu nih ada biasanya gangguan kadar gula darah, terus ternyata menemui gejala-gejala kayak tadi ya, berdebar-debar, keringat dingin atau mual, nggak enak, nyeri kepala gitu,
bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan buat dicek gulanya kayak gitu. Oke, berarti harus aware terhadap diri sendiri ya dok ya. Kalau sudah Betul. mulai muncul gejala-gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, sebaiknya mulai makan nggak apa-apa gitu, dok. Iya, kita sapa lagi nih audiens yang di live Instagram. Ada @tian_zen. Selamat malam dokter nih, ada selamat malam dari Tian Zen dokter Selamat warga malam. Magelang. Kemudian selamat bergabung ada Husninah dia, selamat bergabung. Kemudian ini ada pertanyaan nih, coba dari @mulvaneni. Oke, Salah kita kirim. kita mulai lagi bahas untuk pertanyaan yang ada di handphone customer service ya dok, soalnya ini lumayan banyak nih, Boleh, boleh, karena boleh. kayaknya orang-orang nih nggak mau dipublish nih pertanyaannya nih. Saya bahas Anonim, yang di, anonim. iya oke, ini saya bacakan pertanyaannya ya dok ya. Selamat malam dokter. Saya laki-laki dan aktif berolahraga, namun ingin tetap puasa dan biasanya kalau olahraga harus buka puasa dulu. Kira-kira harus dijeda atau tidak ya dok setelah puasa dan untuk berolahraga? Biasanya olahraganya di tempat gym. Katanya seperti itu dok. Apakah harus dijeda setelah buka dengan olahraga yang biasa dilakukan di tempat gym? Seperti itu dokter, silahkan. Oke. Ya, ini sangat praktis. Kalau olahraga tadi, sebenarnya kita bisa di dua waktu ya. Bisa pas sore sebelum buka, atau setelah buka, setelah taraweh sebenarnya. Setelah taraweh paling paling bagus sebenarnya. Nah, keuntungannya apa? Kalau yang sebelum buka ya, kalau kita olahraga sebelum buka itu bisa sangat efektif karena sebelum buka itu kan kita kondisinya memang ketika sebelum buka itu kan kita memang lagi puasa kondisinya, terus juga semua kalau misal kuat ya, kalau misal kuat tuh, kalau kitanya masih kuat, tidak dehidrasi, itu efektif untuk olahraga karena kita cadangan di tubuh ini kan lagi dirombak benar-benar ya, karena lagi puasa nggak ada yang masuk, jadi tubuh akan merombak cadangan yang ada. Nah, itu ketika dipakai itu nanti jadinya bisa langsung dipakai pas olahraga. Cuma ini yang dikhawatirkan kalau pas sore sebelum buka itu nanti di tengah-tengah bisa sampai dehidrasi dan nggak bisa langsung minum. Bahayanya itu. Makanya yang paling bagus sebenarnya setelah taraweh. Jadi kita udah ngisi dulu pas takjil itu, kita ngisi dulu dengan gula dari buah atau dari minuman manis, terus habis itu sholat raweh. Nah, biasanya kan ada yang makan dulu sebelum sholat raweh ya, makan besar dulu sebelum sholat raweh. Nah, itu kan udah ngasih jeda tuh dari makan besar sampai olahraga. Kalau olahraganya habis taraweh udah ada jeda, jadi makanan yang di lambung tuh udah turun ke usus, sehingga pas olahraga itu kita nggak ngerasa kayak apa tuh, ibaratnya tuh orang-orang bilang biasanya sengkil ya, Iya betul, atau sengkil. kayak sakit perutnya ya, itu karena masih ada makanan di lambung. Makanya memang paling bagus dijeda sekitar 2 jam. Itu saya rasa cukup kalau misal habis buka puasa terus terawih dulu, habis itu baru olahraga, itu cukup. Kalau enggak ya itu, kalau misalnya memang dirasa kuat malah sebelum buka, karena kondisi lambung kan kosong, terus juga energi-energi yang dari cadangan itu sedang dirombak-rombaknya itu bisa langsung dipakai. Cuma ya itu resikonya dehidrasi. Atau ada beberapa orang juga yang memilih olahraga di tengah malam tuh ada juga. Itu bisa dipakai olahraga di tengah malam, tapi resikonya akan mengganggu tidur. Cuma itu bagus juga kalau di tengah malam. Cuma itu kalau kita siangnya harus kerja terus full time, kita hanya mengandalkan malam hari untuk istirahat ya sebaiknya jangan. Tapi kalau misal yang
kerjanya shift tuh, misal kayak perawat gitu juga, misal mau dialihkan ke tengah malam juga boleh, karena nanti pas siang hari bisa istirahat gitu nggak apa-apa. Karena pas malam itu juga kondisi metabolisme kita juga bisa mendukung olahraga dengan efektif. Jadi ada 3 pilihan waktu sebenarnya ya, tapi yang Baik. paling disarankan sih yang setelah taraweh. Gitu. Yang paling bagus setelah tarawih itu ya dok ya. Kemudian Itu ini paling ada bagus. komentar yang related dengan pertanyaannya nih dok. Dari @vida.metopen, waduh suami saya tuh kalau menjelang buka malah olahraga berat nih kayak tenis misalnya, gimana nih dok? Bahaya atau tidak dok? Oke, sebenarnya kalau bahaya atau enggak sih tergantung ya, tergantung cara olahraganya. Kalau dengan 3 hal tadi kan udah disebut ya komponen olahraganya, harus pemanasan, harus ada olahraga inti, sama ada pendinginan. Asalkan itu dilakukan dengan baik dan tidak melebihi kemampuan diri sendiri yang dengan cara menghitung denyut nadi tadi. Nah, itu nggak masalah. Dan juga asal kita bisa memprediksi nih kira-kira, oh ya kita masih kuat tanpa minum. Jadi minumnya nanti setelah buka, kita rasa kita masih kuat, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma ya itu kadang ada beberapa orang yang memaksakan, itu yang nggak bagus. Kalau memaksakan itu akan bahaya buat diri sendiri, apalagi kalau nanti akhirnya malah dehidrasi atau malah cedera. Yang dikhawatirkan juga selain dehidrasi itu bisa cedera karena kita nggak kuat tuh, kita memaksakan itu nanti bisa cedera otot. Itu memang harus ini ya, harus jujur sama diri sendiri, jangan gengsi atau apa, itu kuncinya gitu. Oke, baik. Ini semakin banyak nih sepertinya kolom komentarnya sudah mulai ramai ya dok, yang gabung juga semakin banyak. Selamat datang nih, ada Nurul KH yang baru bergabung. Ada Dwi Yuli 24 yang baru bergabung, selamat datang. Ada Nimatur Rohma 17, kemudian ada Wardan Dian, ada Edwulan Azminyu, ada Lia, ada Lilis. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tadi di atas sempat ke-skip nih dok, mulai dibacakan lagi nih dok. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari @ariswibowo 24. Perlu tidak ya dok untuk konsultasi ke dokter spesialis berkaitan dengan program untuk puasa? Dan bisa nggak ya nih kalau misalnya mau konsul di RS Rafa tuh bisa atau tidak? Silakan dokter. Bisa banget, bisa banget. Kebetulan kan ya kalau konsultasi program untuk puasa ya, terutama untuk pasien-pasien yang ada masalah di penyakit atau masalah di metabolisme, misalnya kayak gula kencing manis atau DM, terus hipertensi. Pada beberapa orang juga itu kan akan berpengaruh juga ya, puasa dengan nanti pola makannya gimana, itu kan juga akan berpengaruh dengan tensinya nanti ya, kayak gitu. Terus kolesterol kan juga tuh, asam urat kayak gitu-gitu. Terus misal ada riwayat sakit jantung, riwayat sakit stroke, itu bisa banget konsultasi dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Bisa tuh untuk yang kencing manis, darah tinggi, terus gangguan ginjal juga jangan lupa. Orang dengan gangguan ginjal itu sering banget merasa kesulitan untuk puasa, karena itu kan banyak masalah yang ditimbulkan ya dengan gangguan ginjal. Minumnya juga mereka kan misalnya dibatasi, makanannya kan juga tidak bisa sembarangan kayak gitu. Bisa banget konsultasi sama dokter spesialis dalam kita, ada dokter Indra. Terus untuk yang riwayat stroke, riwayat sakit jantung yang mungkin khawatir ini nanti kalau saya puasa akan bikin kambuh nggak ya Kak, atau nanti malah jadi lemas terus malah makin berat, boleh dikonsultasikan dengan dokter saraf. Kita ada dokter Yuzar, terus dokter spesialis penyakit spesialis jantung juga ada dokter Windy. Nanti jadwal-jadwalnya bisa di-share oleh pendaftaran ya, customer service. Terus bisa juga konsultasi sama, misal nih jadwalnya bertabrakan, itu bisa, misal yang nggak sempat ketemu dokter penyakit, nggak sempat ketemu dokter jantung, bisa tetap ketemu sama dokter penyakit dalam gitu. Bisa banget.
Iya, Mumpung sangat masih bisa ada ya nih besok dok. nih, barangkali ada yang mau berkonsultasi dulu kan sebelum puasa, mumpung masih ada besok hari Jumat. Itu lengkap malah hari Jumat. Hari Jumat lengkap spesialis ya. Iya, nanti bisa cek jadwal nih di Instagram, langsung dicek akunnya, Instagram Rumah Sakit Umum Rafa Majenang, Betul, itu betul. sudah lengkap jadwal-jadwal dokter. Kalau misalnya sebelum mau konsul tanya-tanya dulu, boleh banget di DM, gitu kan ya dok ya? Itu. Nah, karena sekarang tuh eranya nggak harus sakit dulu ya untuk bisa ke rumah sakit. Jadi untuk Mm-mm. mencari Nggak bisa. informasi, pasti sekarang kaula muda kan banyak yang kepo nih soal kondisi kesehatannya seperti apa dan konsultasinya seperti apa tentang gaya hidup. Mungkin bisa banget ya dok dikonsultasikan ke spesialis yang ada di sini. Sangat bisa. Jadi tenang gitu kan ya. Nggak meraba-raba lagi, aduh nanti kalau puasa malah jadi kayak gini. Kan kalau udah diskusi dengan yang ahli itu jadi lebih, terus juga puasanya jadi lebih bahagia, lebih sehat. Iya, betul sekali. Kemudian ini masih berkaitan pertanyaannya nih, bisa pakai KIS nggak? Nah, ini Oh pasti iya. banyak banget yang tanya, bisa nggak sih pakai jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Rafa? Silakan dokter. Benar-benar. Untuk warga Majenang sekalian yang punya BPJS, bisa banget dipakai BPJS-nya untuk berobat ke Rafa. Atau mungkin konsultasi misal kayak ini ya kasusnya mau puasa tuh, terus dengan sakit kencing manis, darah tinggi, ada riwayat sakit jantung. Nah, itu misal mau konsultasi ke Rafa, bisa pakai BPJS-nya, minta rujukan dulu dari Vaskes 1 gitu untuk um, me, memodifikasi pengobatannya nanti gimana sih selama puasa. Itu kan pasti ada beberapa orang yang akan diubah, ada beberapa orang yang tetap sama, tapi kan kita nggak bisa sembarangan ya, jadi makanya itu perlu dikonsultasikan dulu. Bisa banget pakai BPJS. Iya, untuk spesialisnya ada apa aja nih? BPJS atau KIS ya, sama sih bisa dua-duanya dipakai. Nih. Kemudian lanjut ada pertanyaan nih, dok. Lanjut jawab pertanyaan ya, dok ya. Ya, boleh. Dari akun @aziz_merdi, dok, gimana sih tips agar terhindar dari sakit kepala atau migrain selama menahan lapar atau puasa? Kalau suren atau lapar, biasanya sakit kepala muncul nih. Sering juga nih kejadian kalau sakit kepala pasti ngeluhnya, kalau lapar pasti jadi pusing nih. Kira-kira gimana Iya, mengatasinya? Silakan. benar-benar. Oke. Nah, sakit kepala itu tadi salah satu gejala apa? Gulanya rendah ya. Nah, itu bisa disiasati dengan makan saat sahurnya, makan makanan yang karbohidrat kompleks, atau jangan makan gula, ibaratnya jangan makan gula pasir tuh, misal gula pasir atau apa ya, yang gula-gula langsung sirup misal kayak gitu-gitu kan bisa langsung langsung dipakai saat itu. Ini makan nasi yang cukup, makan lauknya tuh yang ada proteinnya. Kalau bisa ditambah serat, ada buah-buahan, sayur-sayuran kalau misal bisa. Nah, kuncinya ada di makan sahur. Jadi makan sahurnya jangan asal makan. Terus juga kalau misal dirasa harus bangun pagi-pagi susah, boleh disiapin dari malam, misal nanti tinggal dihangatkan pas sahur, itu nggak apa-apa, itu boleh juga kayak gitu. Yang jelas harus karbohidrat ya, harus makan karbohidrat yang kompleks. Nasi, roti, kalau mie sih tidak terlalu disarankan. Kalau mie instan ya, kalau mie yang nggak instan itu ya sebenarnya sih nggak beda jauh, tapi ya masih bisa ditoleransi. Kentang, singkong, ubi gitu buatnya. Jadi dari situ. Terus juga minum. Sakit kepala itu juga bisa jadi tanda dari dehidrasi. Jadi minumnya harus cukup. Berapa tadi? 1,5 sampai 2 liter sehari. Itu bisa dibagi ke pas buka, terus pas
mau tidur sama pas sahur. Tuh, tinggal dibagi. Itu kan kurang lebih 18 ya. 18 bisa tuh dibagi pas buka 3, pas mau tidur 2, pas sahur 3. Iya, baik. Seperti itu. Ini makin banyak lagi nih dok yang bergabung. Kita sapa dulu nih audiens yang bergabung di live Instagram. Ada @fauzan_hadi, ada @sania, ada @deafitria, @nelly kamalia, dan masih banyak lagi nih yang baru bergabung di live Instagram kami. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Mumpung ada kesempatan nih sharing-sharing langsung bareng Dokter Vita. Oke, untuk tadi berkaitan dengan jawaban yang tadi sudah cukup ya. Ini ada dari Aris Wibowo. Terima kasih atas jawabannya dokter. Semoga Rafa sukses selalu. Pertanyaannya sangat bagus. Sudah tidak ada ya Iya, ini ada Instagram. Iya, Aziz Medi. Terima kasih dok jawabannya. Oke, ada itu lagi pertanyaan lagi dari pendaftaran. Oke, ini kita cek mulai cek lagi pertanyaan dari HP pendaftaran ya dok ya. Oke, dipilih nih, saya bacakan pertanyaannya ya dok ya. Ini dari Ibu sepertinya. Selamat malam dokter, saya punya anak kecil yang sedang saya latih untuk berpuasa. Ketika berbuka, dia maunya cuma makan yang manis-manis aja nih dok, nggak mau makan nasi katanya. Baiknya seperti apa ya dok? Apakah itu berbahaya atau tidak? Kemudian harusnya tetap dilanjut puasanya atau bagaimana? Pertanyaannya seperti itu dokter, silakan. Oke, bagus banget pertanyaannya. Oh iya, itu juga ya kalau orang tua yang mau melatih anaknya puasa, misal mau konsultasi sama dokter anak, juga kita ada dokter anak setiap hari Senin sampai Jumat bisa. Ya, terus terkait dengan untuk anak ya, puasa untuk anak itu sebenarnya dianjurkan kalau anaknya memang mampu ya. Kan beda tuh, ada beberapa anak yang kalau makan pilih-pilih itu agak susah tuh, agak susah untuk melatihnya karena nanti pas buka, pas sahur itu untuk ngasih makannya agar dia seharian kuat puasa itu akan lebih susah. Tapi bisa disiasati dengan misalnya anaknya kayak tadi ya, kasusnya sukanya makan yang manis-manis pas buka, itu nanti bisa boleh tuh pas buka dikasih yang manis-manis, tapi nanti sambil kita latih untuk makan yang makan berat setelah sholat. Misalkan kita biasanya kalau ngajarin anak puasa kan pasti sambil ngajarin anak sholat ya, jadi nanti habis sholat diajak makan bareng gitu sih. Biasanya tuh anak tuh akan mengikuti kebiasaan di rumah kan, kalau kita emang ngajak makan bareng itu nanti perlahan-lahan ya, walaupun nggak akan instan, saya rasa nggak akan instan ketika kita ajak langsung mau gitu. Selanjutnya enggak, itu butuh proses. Jadi mulai dari situ, dari kita ajak makan bareng, terus nanti pas sahur kita ikut bangunin. Mungkin awal-awal masih makanannya seenaknya ya, sesuka dia, tapi nanti lama-lama kalau memang kita sambil kasih tahu nih, misal hari itu dia makannya yang manis-manis doang maunya, terus ternyata pas puasa dia lemes kan, terus kita kasih tahu lah kan karena makannya manis-manis aja, terus nggak mau makan yang berat jadinya lemes, terus nggak bisa puasa. Coba besok yuk kita makan yang biasa dimakan mama misal kayak gitu ya. Dicoba ternyata dia jadi lebih semangat, lebih kuat kan, berarti dia bisa belajar dari sana kalau ternyata pentingnya makan yang sesuai gizinya tuh kayak gitu. Bisa juga dilatih dari jauh-jauh hari. Sebenarnya yang paling berpengaruh tuh itu, kalau memang anak dari jauh-jauh hari dilatih udah makannya
tidak selalu diturutin ya. Jadi misal mau makan jajan apa gitu nggak selalu diturutin. Terus kita lebih banyak memaparkan makanan-makanan rumahan, itu biasanya nanti akan lebih gampang diatur. Nggak terlalu picky, nggak terlalu pemilih gitu. Oke, berarti bertahap ya dok ya, nggak apa-apa kalau misalnya maunya Bertahap. manis-manis dulu nih, nggak apa-apa, masuk aja gitu ya dok ya. Oke, ini Oh, kemudian ada ada lagi dari nih. Rohmah. Terima kasih dok atas informasi dan penjelasannya katanya dok. Sama-sama. Iya. Ya ini makin ramai lagi nih, semakin malam semakin ramai, makin banyak yang Semakin malam join. semakin ramai. Iya. Oke, ini ada pertanyaan, kita beralih ke audiens yang di live Instagram dulu ya dok ya. Untuk yang pertanyaan di handphone customer service kita pending dulu. Ada dari Ataris di bawah Oke. 24, tips agar tidak kalap saat berbuka dok. Biasanya selesai puasa Ramadan, BB bukannya berkurang malah naik. Nah, pasti banyak banget yang related nih sama pertanyaan ini karena pasti lapar mata kalau udah sore-sore sambil Iya. ngabuburit lihat takjil di mana-mana ya dok ya. Aduh. Di sepanjang jalan isinya orang jualan makanan semua ya. Iya. Ini Betul. curhatan semua umat kayaknya ya. Habis puasa Benar bukannya sekali turun dok. malah naik. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya gimana ya, kalau naik tapi em, masih dalam batas berat badan yang wajar sih nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Cuma kan itu biasanya kalau naik setelah bulan puasa biasanya tuh mencerminkan kebiasaan makan saat bulan puasa sih, kebiasaan makan bukanya terutama yang sukanya kalap gitu kan. Itu kenapa bisa kayak gitu, itu kembali lagi ke kontrol diri sih. Kalau untuk tipsnya ya, tipsnya nggak ada yang khusus karena itu kembali lagi ke kontrol diri. Semakin kita bisa mengontrol diri akan semakin baik harapannya sih, dengan tahu tahu ilmunya. Nanti kalau makan makanan yang kalap itu nanti bisa bikin begah perut, terus bisa bikin males. Itu harapannya sih jadi lebih mawas diri, lebih bisa memilih makanan mana yang sebaiknya dimakan. Terus juga itu selama selama kita um, gaya hidup selama puasa itu baik, diimbang, semuanya seimbang tuh, makan seimbang, terus ada olahraganya juga, itu sih kalau naik nggak masalah. Tapi yang dikhawatirkan kan kalau ternyata selama puasa itu lebih banyak makan yang kurang bergizi, makan yang makan makanan instan, junk food kayak gitu-gitu, kan berarti tandanya peningkatan berat badannya itu bahaya karena ter karena dihasilkan dari kebiasaan yang kurang bagus kayak gitu. Tadi tuh apa ya Oke. pertanyaan ininya ya? Oh, tips agar Tips tidak agar tidak kalap ya. Tipsnya apa ya? Mbak Lina mungkin ada tips agar tidak kalap. Kayaknya kalau saya termasuk yang kalap sih dok, jadi nggak bisa kasih tips. Karena emang lapar mata ya Iya. kalau lagi puasa lihat Iya, takjil lapar berjajar mata itu. sebenarnya itu sih. Emang lingkungan ya, lingkungan yang paling berpengaruh. Iya. Itu tadi sih kembali ke kontrol diri masing-masing memang sebenarnya ya. Oke, terkait dengan berat badan nih dok, sebenarnya ada nggak sih perhitungan tentang berat badan yang ideal atau tidak ideal nih? Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya soal itu dok, boleh dibahas sedikit dok? Oh iya, berat badan ideal ya. Em, kita emang enaknya tuh sebelum puasa tuh timbang dulu, terus kita hitung BMI, body mass index atau indeks massa tubuh, dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat tuh, jadi nanti BMI-nya berapa. Kalau orang Asia sih idealnya di bawah dua dua tiga setengah, sekitar 23,5 lah, 20 sampai 23,5 itu yang paling bagus kalau Asia ya. Kalau dari panduan dunia sih sebenarnya sampai 25, tapi kan karena Asia kan lebih posturnya lebih kecil-kecil, jadi kalau lebih nanti risikonya lebih tinggi terkena sakit jantung, sakit darah tinggi gitu. Kayak gitu sih biasanya.
ada banyak sebenarnya, ada banyak variasi ya. Tapi salah satunya yang bisa dipakai itu BMI. Oke. Mungkin nanti lain kali bisa itu kali ya dibahas dari segi apa ya, gizi dan lain-lain ya. Itu Iya boleh, menarik tuh. mungkin nanti ada Menarik pembahasan tuh. khusus ya dok ya. Hmm, Berarti harus barangkali ini nih, nanti harus ada mulai sesi aware sendiri. nih besok. Iya boleh dok, nanti diadakan sesi tentang khusus tentang gizi dan berat badan ideal ya dok ya. Boleh mulai coba Jangan. nih besok untuk timbang-timbang dan hitung-hitung BMI-nya sudah sesuai belum nih Mm-mm. untuk menghadapi puasa begitu ya dok, untuk menentukan kira-kira makanan yang boleh dikonsumsi apa saja begitu. Ini mulai ramai lagi nih dokter kolom komentarnya. Saya bacakan lagi ya dok ya. Ini ada dari @hanif_elnais. Mau tanya dok, tips makanan untuk berbuka dan sahur yang bikin cepet langsing. Tuh kan, mulai banyak Wow. pertanyaan yang terkait dengan berat badan nih dok. Iya, Seperti yang menarik. pertanyaan yang berkaitan dengan berat badan tuh populer kayaknya. Ya, Yang seperti yang cepet menarik langsing. semua orang. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan apa yang dimakan ya, jenis makanannya, kita jangan makan yang simple-simple kayak itu tadi, instan-instan. Terus juga yang banyak lemaknya. Apalagi sekarang minyak goreng mahal ya, jangan dulu lah ya makan Nah, gorengan-gorengan. bisa sekali berhemat ya Iya, dok ya. itu yang sebenarnya paling padahal soalnya gini, kalau puasa itu di luar negeri biasanya dipakai untuk diet, malah untuk apa ya, untuk weight loss, untuk menjaga sih, bukan bukan hanya menurunkan berat badan ya, tapi menjaga berat badan. Itu biasanya malah pakai puasa, jadi intermittent fasting, jadi puasa yang di misal berapa jam puasa terus berapa jam buka kayak gitu, kayak kayak yang kita praktekkan saat bulan Ramadan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ajang yang baik untuk mengatur tubuh, mengatur berat badan, mengatur metabolisme tubuh. Asalkan itu makanan pilihan saat sahur, saat buka, sama snack malamnya itu harus yang sehat. Pas buka, jangan terlalu banyak. Terus juga boleh dimulai dengan yang manis-manis. Terus tapi itu jangan terlalu banyak. Hanya untuk merestore, mengembalikan energi yang hilang selama puasa. Jadi dilanjutkan dengan makan beratnya sama kayak makan sahur prinsipnya, yang karbohidrat, protein, serat, itu sih. Sama itu sebenarnya olahraga itu juga bisa untuk membantu melangsingkan, jadi harus semangat olahraga ya. Oke, berarti ini emang pertanyaannya nih, pertanyaan perempuan se-Indonesia Raya banget nih, pengennya makan yang bikin cepet langsing ya kan dok? Iya, kok ya jadi begitu jawabannya Hanif Elnais, semoga bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari @dedi.a.fauzi. Dok mau tanya, kalau pas puasa Ramadan itu kalau habis sahur terus sholat subuh dan lanjut tidur lagi tuh dok, bahaya atau enggak ya? Nah ini juga pasti related nih buat Hmm, sebagian besar orang, kalau betul habis betul. sholat subuh pengennya tidur lagi nih habis sahur. Iya Silahkan dokter. ngantuk ya soalnya. Iya betul. Ya, prinsipnya kembali lagi ke ini, tidur kan, jangan jangan habis sahur langsung tidur ya, karena itu kan makanan masih di lambung semua tuh. Nah kalau tidur itu nanti ibaratnya kayak mencernanya kurang bagus, karena ketika tidur itu kan kita ibaratnya tubuh itu berada di tingkat metabolisme paling rendah tuh saat tidur. Jadi nanti makanan yang ada di lambung juga pencernaannya kurang bagus, pencernaannya kurang bagus. Nanti juga bisa bikin pas bangun juga bikin begah perutnya, itu juga bisa kayak gitu. Terus bisa juga bikin naik asam lambungnya ke tenggorokan, itu juga bisa. Ini memang makanya kalau memang butuh tidur tuh pagi, misal butuh tidur karena malamnya emang nggak bisa memenuhi waktu yang dibutuhkan, nggak bisa sampai 5-6 jam tidurnya, terus kita mau tidur sebentar di pagi hari, syaratnya yaitu harus dijeda dari waktu sahurnya sekitar 2 jam itu minimal.
paling bagus sih sekitar 3 lah, 2 jam itu tuh udah mulai kosong lah lambung. 3 jam, 4 jam lah. 4 jam itu benar-benar udah nyampe usus makanan kayak gitu. Oke, jadi harus dijeda Kalau dulu ya dok lihat ya. bahayanya itu Boleh. tadi, tidak, nggak boleh langsung ya. Oke, baik. Jadi seperti itu jawabannya untuk @dedi.a.fauzi. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari @alma.risen.5. Dok, kalau lagi lemes boleh dilanjut nggak nih puasanya? Nah, atau mungkin bisa dispesifikasi lagi nih pertanyaan lemes yang kayak gimana sih yang boleh lanjut atau lemes yang kayak gimana yang oke Iya. nggak apa-apa buka aja gitu. Silahkan dokter. Kayak iya, kalau lemesnya itu memang tergantung ya. Kalau kita lemes tuh terus ternyata penyebabnya karena dehidrasi gitu. Dan kita bisa tuh, kita simpelnya kan tadi udah belajar cara ini ya, cara ngecek nadi ya, denyut nadi kan. Cara gampangnya kalau pas lemes terus denyut nadi kita cepet banget, itu tandanya kita dehidrasi. Nah, itu berarti itu dehidrasinya masih ringan biasanya. Kalau kita masih ibaratnya gini ya, untuk duduk, untuk berdiri, jalan masih kuat, nah tapi lemes, nah itu berarti dehidrasinya masih ringan. Kalau misalnya nadinya juga cepat, jadi pas kayak gitu istirahat sih nggak apa-apa, cukup. Kalau waktu untuk bukanya itu nggak terlalu lama, masih bisa nunggu, itu nggak bahaya kalau misal mau nunggu. Tapi yang bahaya itu nanti kalau orang yang gula darahnya rendah. Nah, yang perlu diperhatikan tuh kalau gula darahnya di bawah 70, mungkin orang-orang yang dengan kencing manis tuh udah familiar ya dengan itu ya, dengan pengukuran gula darah gitu-gitu, angka-angkanya tuh udah familiar biasanya. Nah, kalau penyebabnya dehidrasi itu tadi kalau bisa nunggu, nggak apa-apa, nggak bahaya. Kalau masih bisa jalan, masih bisa duduk kayak gitu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa nggak bisa bangun dari tempat tidur, itu bisa dipertimbangkan untuk buka puasa. Kalau memang sebelumnya minumnya juga kurang, terus juga nggak sempat sahur kayak gitu, boleh dipertimbangkan untuk buka puasa. Karena bisa jadi nanti ketika dehidrasinya berat itu bisa sampai pingsan kayak gitu. Kalau pingsan jelas harus buka ya, karena itu berarti kan tandanya sudah terjadi gangguan di pengaturan energi di tubuhnya. Sementara kalau masih bisa berbaring, masih bisa jalan, masih bisa duduk, itu masih bisa nunggu. Tapi kalau misal udah lemes banget, nggak bisa bangun dari tempat tidur, itu bisa dipertimbangkan untuk buka. Terus juga itu tadi untuk yang pasien-pasien orang-orang dengan kencing manis, kalau gulanya kalau lemes terus ternyata dicek gulanya itu kurang dari 70, ya disarankan untuk buka puasa. Oke, jadi seperti itu @alma.tirsen.5 ya pertanyaannya. Ini ada yang baru bergabung, Sulistriani selamat bergabung. Ada @bayu pramudian nih, ngasih jempol aja nih. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari kolom komentar. Iya, kita jawab dulu ya dok ya. Dari @ekatias_aryani. Dok, izin tanya, kalau ibu menyusui ingin tetap puasa, ada nggak sih tipsnya biar nutrisi untuk bayi tetap terpenuhi? Nah, pertanyaannya bagus sekali nih, silakan dokter. Benar. Ya, kalau untuk ibu menyusui itu prinsipnya kita ibaratnya kayak ngasih makan untuk 2 orang ya. Sama sih sebenarnya orang hamil juga ya. Orang hamil, ibu menyusui. Tipsnya itu mempraktekkan yang tadi sudah dijelaskan ya, makanan-makanan yang harus dipilih itu yang karbohidrat, protein, sama serat, dan biasanya boleh juga ditambah misal vitamin gitu juga. Pada prinsipnya kayak orang normal biasa sih, sama yang penting minumnya juga. Minumnya kan berarti otomatis harus lebih banyak ya, karena kita memberikan, kalau ibu menyusui kan memberikan cairan ke
bayinya. Jadi harus minumnya diperbanyak. Kalau orang normal 1,5 sampai 2 ya, kalau untuk ibu menyusui kira-kira kan kalau bayi ya, bayi itu kan butuh cairan sehari kira-kira tergantung sih sebenarnya berat badan, tapi yang kira-kira sekitar 500 sampai 1000 ya, berarti ibu kalau emang apalagi menyusui eksklusif itu ditambah sejumlah itu cairannya. Terus kalau makanan sih nggak ada pantangan sebenarnya, makanan apapun bebas asalkan itu tadi nyaman buat ibu, terus juga nutrisinya cukup. Nutrisi yang dimaksud tuh apa, protein, vitamin, mineral, nah itu semua bisa didapatkan dari lauk pauk kayak tempe, tahu, ayam, telur, itu bebas sih mau makan yang jenisnya apa, proteinnya. Terus juga sayur-sayuran, kacang-kacangan itu juga bagus. Oke, berarti masih tetap boleh juga ya dok ya, asal nutrisi yang terpenuhi, Boleh, ibu menyusui boleh juga tetap puasa. boleh berpuasa ya dok ya. Oke, jadi seperti itu @ekatias_aryani. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok di kolom komentar. Lanjut nggak nih dok? Jadi banyak pertanyaan. Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini dari @liliscahyanti03. Dok mau tanya, bagaimana cara kita menjaga daya tahan tubuh saat puasa di tengah pandemi COVID-19 nih dok, terkait dengan spesifik daya tahan tubuhnya nih dok, kira-kira bagaimana ya? Silakan dokter. Daya tahan tubuh ya, iya. Itu seperti pada Ramadan pada umumnya sih. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya Mbak ya, tapi mungkin tadi Iya, dia sudah belum sempat sedikit join ya. disinggung nih masalah pandemi dan puasa Ramadannya. Tadi tuh pokoknya kita makan sahur, bukanya itu harus nutrisinya cukup, harus ada karbohidrat, protein, serat, dan kurangi makanan-makanan instan. Terus sama air, minumnya harus cukup. Itu bisa dari air putih, jus, susu, air kelapa boleh. Yang dihindari adalah yang kopi, minum-minuman manis, sirup-sirup kayak gitu, teh, boba kayak gitu. Nah terus olahraga itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalau terbiasa olahraga terus kita mau melanjutkan olahraga di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, bahkan harusnya memang kayak gitu karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Terus juga kalau mau konsumsi vitamin gitu juga boleh, vitamin D, vitamin C, zinc kayak gitu. Itu aja sih biasanya yang vitamin yang diperlukan ya. Kalau yang lainnya mah tambahan aja. Terus 3M jangan lupa. Iya, Selama pandemi tetap itu tambahannya 3M 3M aja sih sebenarnya ya. Kalau kalau makanan kebiasaan itu sama aja kayak biasanya, tambahannya 3M aja. Masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan ya sebelum buka, sebelum sahur. Mentang-mentang kelaparan tuh sebelum buka langsung aja comot makan. Itu tuh yang bisa membuat penularan juga salah satunya. Oke, baik. Ini dari @alma.trisna.5. Terima kasih dok, katanya untuk jawaban pertanyaan yang tadi. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Kemudian makin ramai lagi nih dok kolom komentarnya. Dilanjut dok untuk jawab pertanyaannya dok ya. Lanjut, silakan lanjut. Oke, ini ada dari akun @angga_aswiyanda. Dok, nanya dong, pada saat puasa bagusnya olahraga pagi menjelang buka atau sesudah buka? Tadi yang sempat disinggung sedikit nih dok, mungkin bisa lebih detail lagi kita nih. Ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Iya, boleh. Kalau pagi kayaknya jangan ya. Kalau pagi nanti malah capek, udah capek, terus kita dehidrasi nggak bisa minum, terus nanti jadi nggak bisa kerja, malah males-malesan seharian kan nggak bagus. Jadi pilihannya sebelum buka, kalau memang dirasa kuat, mungkin kita ngerasa oh ya kita masih bisa lah untuk olahraga, nanti kan habis buka bisa langsung minum. Jadi kurang lebih ya sejam atau setengah jam sebelum buka kan waktu idealnya.
asalkan di tengah-tengah itu jangan sampai dehidrasi. Kita udah bisa ancang-ancang nih di sore hari sebelum buka, oh ya aku masih bisa nih nahan haus, aku masih bisa kalau misal jogging dulu atau olahraga dulu gitu, itu boleh. Tapi yang paling bagus emang sebenarnya setelah taraweh. Jadi makan buka tuh kan makan berat ya, makan takjil dulu, terus nanti sholat maghrib, terus makan berat tuh, terus sholat taraweh. Nah itu sholat taraweh bisa memberi waktu dari makan besar ke olahraga. Jadi nanti pas olahraga itu nggak ada muncul keluhan-keluhan sakit perut kayak gitu. Atau itu tadi bisa tengah malam. Beberapa orang ada yang memilih tengah malam karena memang mungkin kerjanya lebih banyak di malam hari, atau memang punya waktu istirahat di siang hari, itu nggak apa-apa asalkan tidak mengganggu tidur. Karena kan biasanya kalau habis olahraga sih beberapa orang yang habis olahraga bisa langsung tidur ya, tapi ada beberapa orang yang habis olahraga karena adrenalinnya masih tinggi jadi malah susah tidur kan ada. Oke, berarti tetap yang paling baik adalah setelah taraweh ya, Dok, ya, untuk Iya, olahraganya. Kemudian ada dari @arisbo24, live IG-nya Rafa bagus dan bermanfaat. Iya. Dokter, ada live sharing sehat lagi nggak? Oke, ditanya kapan ada live sharing sehat lagi nih, Dok? Ada lagi nggak ya? Ada lah, ada. Ayo kita adakan lagi. Nanti insya Allah ada tema-tema menarik lainnya. Mungkin apa ya? Ada usul barangkali kalau sejauh ini sih manajemen emosi ketika puasa juga bisa tuh, kayaknya menarik. Apalagi orang-orang yang kadang irritable kalau pas puasa malah jadi pengennya marah-marah. Padahal kan harusnya berlatih sabar gitu ya. Mungkin ada ilmunya juga itu nanti. Atau ada request mungkin barangkali. Iya, jadi untuk pendengar nih yang mau request tema-tema apa untuk sharing sehat Rafa berikutnya, boleh banget. Bisa cek di kolom komentar boleh, atau chat ke DM boleh, WA ke CS di Rafa juga boleh banget nih ya, Dok, ya, untuk saran lanjutnya ini kita mau pakai tema apa di sharing sehat Rafa berikutnya, seperti itu. Kemudian kalau ada kapannya, dari mungkin stay tune aja ya kali ya. Kapannya ya, nanti kalau untuk depannya nanti ada info yang kita update di Instagram dan di sosial media lainnya ya, Dok, ya. betul. Iya, ini ada dari @ekatias_aryani. Terima kasih dokter, penjelasannya sangat membantu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Dok, ya, dari @arinmelodis491. Dok, mau tanya tips menu berbuka selain kurma dan makanan minuman yang tinggi gula nih. Seperti apa? Silahkan, dokter. Buah-buahan. Nah, itu. Jadi kalau pas baru banget buka puasa ya, boleh tuh makan kurma, buah-buahan. Buah-buahannya juga bebas, mau buah-buahan apa. Buah apel boleh, buah jeruk boleh ya. Tapi beberapa buah yang asam itu harus diperhatikan ya. Kadang beberapa orang memang ketika perutnya masih kosong tuh kan karena habis puasa tuh perut lambungnya kan masih kosong. Beberapa orang kalau makan buah-buahan yang asam bisa malah mahnya kambuh, itu juga harus hati-hati ya. Itu nanti kalau yang orang-orang dengan gangguan mah sebaiknya menghindari yang asam-asam pas baru buka puasanya ya, sebelum makan beratnya. Itu bisa, atau minum-minum jus itu juga boleh, air kelapa juga boleh. Cemilan-cemilan yang apa ya, cemilan-cemilan yang bisa langsung ganti gula, misalnya coklat juga boleh, asal jangan makannya yang kayak misal yang kayak pentol atau gorengan gitu, sebaiknya jangan ya, pentol, gorengan, apalagi ya yang favorit orang tuh jajanan-jajanan itu dibatasi sih, bukan berarti nggak boleh. Nanti saya didatengin sama penjual-penjual itu
bilang Iya. nggak boleh makan itu kan bahaya ya. Nggak boleh, boleh tapi dibatasi gitu. Cuma memang bukan pilihan yang disarankan. Nanti pilihannya itu paling buah yang paling bagus itu. Em, ada apa lagi ya? Biasanya oh jajan pasar tuh juga boleh tuh, jajan pasar kayak serabi atau getuk goreng juga boleh. Oke, snack-snack Terus basah nih dok, kayak misalnya kue snack-snack sus, basah boleh. Iya. boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Oke, jadi seperti itu. Arin Melody. Kemudian ada lagi nih dok. Oh iya, tentang ini pertanyaan dari @aris24 live IG sekarang ada rekamannya atau tidak Oh nih iya. buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nggak ikut live dari awal, ada atau tidak nih dok? Hmm, ada. Nanti jadi biar bisa ngulang-ulang lagi ya besok-besok. Apalagi tadi yang nggak sempat. Kayaknya banyak ya tadi ya Mbak ya yang nggak sempat Iya lihat dari betul. awal kan. Iya, Lumayan jadi juga untuk bisa dilempak-lempak. sahabat Rafa yang mungkin tadi ketinggalan nih dari awal nggak bisa ikut, baru bisa ikut sesi ketika sharing-sharing saja. Nanti video live Instagram hari ini akan kita upload di YouTube-nya Rumah Sakit Umum Rafa Majenang. Jadi nanti di subscribe dulu YouTube-nya, akan kita share nanti channelnya yang mana ya, seperti itu. Lanjut Nah, pertanyaan lagi nih ya dok ya. oke. Ada dari Sarah Devia, dok untuk bumil selain vitamin dari dokter Objin, ada saran lagi nggak untuk tambahan vitamin lain atau makanan lain yang bisa support puasa nih untuk pejuang bumil Hmm, yang pengen puasa nih dok? iya Silahkan. bumil-bumil yang rajin puasa. Kalau suplemen ya sebenarnya nggak terlalu ditekankan. Kalau untuk bumil kan yang penting yang dari dokter Objin ya itu yang pasti penting. Kalau suplemen lain sih tidak terlalu ditekankan. Yang penting makanannya seimbang gitu aja sih. Kalau suplemen tuh sebenarnya ya kalau kita makannya gizinya cukup, semuanya udah dari makanan kok. Kalau kita kayak vitamin D itu asal kita nggak yang tinggal di buah itu bisa dapat tetap dari sinar matahari kayak gitu. Vitamin C kita bisa dapat dari buah-buahan kayak gitu. Terus kayak misal suplemen lain kayak yang sering ya itu mungkin vitamin E, omega 3 kayak gitu-gitu ya. Itu bisa dapat dari Betul. sayur-sayuran. Vitamin E itu kan banyak di toge. Terus kayak yang kayak minyak-minyak yang suplemen minyak kayak gitu omega 3 dan lain-lain kan bisa dapat dari ikan kayak gitu. Sebenarnya itu semua udah ada di Oke. sekitar kita kok, jadi tinggal kita aja memanfaatkan makanan-makanan yang kayak gizi itu tuh jangan dianggurin gitu, jangan kita malah lebih seneng yang instan-instan kan sayang ya, karena padahal Iya, ada yang berarti lebih rekomendasi ke nutrisi tuh. makanannya ya dok ya? Iya. Ya, jadi begitu Sarah Devi ya. Ini ada dari Lilis Cahyanti 03. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Sama, semoga bermanfaat. Iya, ini ada lagi dari Angga Aswianda Mantul. Thank you Bu Dokter informasinya. Sama-sama. Oke, ini waktunya sudah mulai limit, tapi pertanyaannya masih banyak nih Dok. Mau Semakin lanjut banyak. jawab? Oke, Oh, nggak ada apa-apa. lagi. Sharing pertama lanjut dulu ya, meskipun waktunya sudah limit, kita lanjut jawab pertanyaan dulu nih. Nggak apa ya Dok ya? Boleh. Oke, ini dari @dedi.a.fauzi. Dok mau tanya lagi dong, kalau misal kita kesiangan bangun sahurnya nih, nah kadang pasti banyak juga nih yang kasusnya seperti ini. Kita cuma punya waktu 5 menit sebelum azan, makanan atau minuman apa yang sebaiknya kita makan dok, agar kita bisa tetap kuat puasanya, nah yang biasanya begadang terus bangun sahurnya telat nih Iya, dok. tantangan banget emang ya kalau telat sahur. Saya juga sering kayak gitu. Yang paling bagus kira-kira apa? Yang jelas harus minum ya. Itu yang paling utama, minum, karena kita itu tubuh kita itu akan lebih apa ya, ibaratnya lebih tahan, tubuh kita tuh lebih tahan tanpa makanan dibanding
tanpa minum gitu. Makanya yang diutamakan itu minum. Kalau misal memungkinkan ya, misal kita tuh di rumah ada susu, walaupun susu juga nanti kandungan karbohidratnya itu juga cepet dicernanya sih, jadi biasanya akan udah lapar lagi tuh nanti sekitar jam 10 jam 11 tuh biasanya akan lapar lagi, tapi lumayan lah ada karbohidrat yang masuk. Boleh susu atau yang mudah tuh kayak minuman-minuman yang ada seratnya atau yang ada kayak kan sekarang banyak ya minuman yang ada kandungan kayak Ya, high oatnya fiber gitu. atau Iya, kandungan ya. kandungan karbohidratnya itu bisa jadi pilihan. Atau mungkin snack-snack itu snack yang kayak roti, atau roti juga, roti kan lebih gampang dimakan ya, mungkin roti beberapa cuil gitu juga bisa, atau snack-snack yang snack serat-serat kayak gitu juga bisa. Oke, Boleh. berarti kalau Pilihannya itu pilihannya yang jelas minum ya, minum. Yang kedua sama yang penting ada karbohidrat, bisa dari serat, karbohidrat serat, bisa dari karbohidrat kayak roti gitu juga bisa yang gampang dimakan gitu ya. Semoga oke, berarti kalau praktis ya, langsung praktis bisa diterapkan. cairan ya dok ya. Oke, ini makin ramai lagi nih yang bergabung. Ada pertanyaan lagi dari @suwarsito69. Nah, ini pertanyaannya juga bagus. Tadi sudah bahas yang ibu hamil, yang anak kecil. Sekarang ini pertanyaan related banget juga nih. Dok, saya kan sudah berusia lebih dari setengah abad nih dok. Selama puasa, biar stamina tetap fit, makanan apa nih yang direkomendasikan? Wah, setengah abad nih berarti sudah sekitar 50 tahun ya Itu dok berarti ya? berapa ya, 50 tahun ke atas ya? Iya, Mungkin 50 banyak tahun. juga ya sekarang yang orang-orang di atas 50 tahun kan, karena sekarang semakin bagus pelayanan kesehatan di Indonesia ya, jadi banyak lansia-lansia sehat sekarang yang ingin tetap puasa tuh. Nah ini misalnya kalau makanan-makanan untuk lansia mah selama masih bisa makan padat, maksudnya yang masih bisa makan nasi, masih bisa makan mungkin apa ya pilihannya, kentang atau roti, itu sama aja sama kayak orang pada umumnya. Cuma memang kalau orang udah usia lanjut ya, biasanya kan ada perhatian khususnya tuh karena ada darah tinggi lah, atau kolesterol lah, ya itu nanti disesuaikan. Sebenarnya kalau yang tadi kita udah jelasin itu semuanya bisa diterapkan walaupun punya penyakit itu tadi yang disebutkan kayak tensi tinggi, kencing manis atau kolesterol, karena itu gizinya udah seimbang. Kita nggak banyak makan makanan yang berlemak, jadi gorengan-gorengan itu kan sebaiknya memang dikurangi. Terus juga yang asin-asin itu juga dikurangi. Tuh, sebenarnya tuh kalau untuk garam ya, garam atau micin itu sebenarnya sama aja sih, tetap harus dikurangi dua-duanya, karena yang dihitung tuh kan yang akan berpengaruh terhadap tensi itu kan natrium, dan dua-duanya tuh garam maupun micin tuh kan ada natriumnya dua-duanya, jadi itu akan tetap berpengaruh juga. Jadi kita batasi juga tuh yang asin-asin. Terus yang manis-manis yang kayak gula pasir, mungkin beberapa orang yang masih tetap pengen manis tapi pengen gulanya juga terjaga, ya pakai pengganti gula pasir itu bisa pakai gula aren. Disebutkan emang lebih baik untuk indeks glikemiknya, jadi ibaratnya nggak langsung bikin gula darah dalam tubuh tuh naik pesat, itu enggak, jadi lebih terkontrol ibaratnya kayak gitu. Terus pengganti gula pasir itu kan ada yang pemanis buatan itu ya, walaupun sebenarnya sering-sering juga nggak boleh, tapi masih bisa dipertimbangkan untuk menggantikan gula pasir kalau emang yang butuh banget manis tuh, yang kayak aku tidak bisa hidup tanpa yang manis-manis. Nah Ya, betul. tapi ya sebaiknya memang dibatasi yang manis-manis, gula pasir, garam itu yang perlu jadi perhatian. Itu sama kolesterol, mungkin asam urat gitu juga ya. Asam urat agak susah juga sih kalau yang sukanya makan mungkin orang Indonesia suka banget ya orang-orang makan jeroan gitu ya, jeroan. Iya. Terus juga
gorengan gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Kayak kalau asam urat tuh sebenarnya ya asalkan bisa mengontrol dari situ, kita nggak perlu mengontrolnya dari sayur-sayuran, karena kan kacang-kacangan gitu kan sebenarnya bagus ya untuk seratnya, tapi bisa meningkatkan asam urat juga. Itu yang agak jadi dilema kalau untuk yang orang lansia dengan asam urat. Jadi bisa diatur lagi, cari sayur-sayuran yang mungkin bukan sayuran hijau, kayak mungkin jadi wortel atau tomat kayak gitu. Terus kalau apa lagi ya, kolesterol sih sebenarnya lebih gampang ya, hindari aja yang goreng-goreng gitu. Sama Iya, iya. yang sakit ginjal itu yang sebenarnya agak susah. Yang sakit ginjal, kalau orang usia lanjut kan banyak juga ya yang udah sakit ginjal kayak gitu. Itu ya, kalau ginjal kan malah dibatasin proteinnya, jadi memang agak susah kalau untuk orang dengan sakit ginjal itu. Bahkan beberapa kondisi, misalnya sakit ginjal yang udah harus cuci darah rutin, ada yang diperbolehkan nggak usah puasa, ada yang tetap puasa tapi ya makanannya berarti kan dijaga, minumannya juga dijaga, jangan yang banyak, jangan yang instan, prinsipnya kayak awal, jangan yang instan yang garamnya rendah, terus juga jangan yang terlalu manis kayak gitu. Betul. Jadi lebih Agak susah sih kalau untuk yang sakit ginjal ya, jadi ya lebih mungkin pilih ya, itu Dok perlu ya. konsultasi sendiri sama dokter spesialis sebaiknya. Iya, ini ada dari @vida.matopen. Kalau pengen yang manis terus liatin dokternya aja nih katanya. Oke, Terima kasih. iya. Ini masih ramai nih, baik di HP customer service maupun di kolom komentar. Tapi ternyata waktunya sudah terlampau jauh, Iya, melebihi batas waktu nih, Dok. sudah setengah 9. Iya, jadi untuk Biasa. sahabat-sahabat semua yang masih punya pertanyaan dan belum sempat terjawab, silahkan di DM. Pertanyaan yang kita bisa tampung, bisa langsung DM ke Instagram @rsurafamajenang, nanti akan dijawab di kemudian hari atau di lain kesempatan. Silahkan bisa langsung di DM Boleh. saja. Terima kasih banyak Dokter Vita untuk eh, sharing-sharing kesehatannya hari ini, sangat bermanfaat untuk kami semua. Untuk pendengar juga terima kasih banyak yang sudah setia standby nih ikut sharing-sharing kita pada hari ini. Jangan lupa tetap follow Instagram dan juga subscribe di YouTube-nya supaya tahu updatean info sharing berikutnya. Terima kasih banyak. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya. Jangan lupa follow RS Urafa Majenang dan subscribe YouTube-nya. Terus jangan lupa juga nantikan info dari kami untuk acara sharing-sharing berikutnya. Ya, semoga nanti ada narasumber yang makin kece-kece ya. Iya, Mungkin semoga nanti ada makin request. ya. Ya, terima kasih banyak. Makasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.